Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Selamat pagi ya. Sehat semua ini ya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, dijaga. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana membuat skema motor DC. Kali ini masih tentang motor DC ya. Minggu lalu sudah belajar motor DC, hanya satu motor lengkap dengan programnya. Oke. Tetapi kali ini juga masih tentang motor. Kita tambahi satu motor menjadi dua motor. Ditambah juga dengan LCD ini nih, LCD. Tampilannya akan di sini. Ini kita sudah simulasikan ya. Skemanya seperti ini. Oke, baik. Kita tutup sementara dulu ya. Oke. Nah, kita coba untuk mensimulasikan apakah motor ini, dua motor ini sudah bisa bekerja dengan baik. Kemudian LCD-nya juga bisa menampilkan karakter yang kita buat di CV AVR ya. Baik, kita play di bawah ini. Ini saya perbesar. Ada tampilan tekan tombol, artinya kita disuruh menekan salah satu tombol. Saya sudah siapkan tombol kiri, tombol kanan satu, tombol kiri satu, artinya motor satu ya, mengendalikan motor satu. Tombol kiri dua, tombol kanan dua, mengendalikan motor dua, berputar ke kiri atau ke kanan. Tombol stop. Nah, ini harus kita ingat, ini merupakan input daripada prosesor Mega 16 ini. Di dalam program nanti kita harus ingat ini inputnya, kemudian jangan lupa outputnya juga harus diingat ya. Ini outputnya mengendalikan motor. Oke, kita coba ya. Tekan tombol, misalnya saya tekan tombol kiri. Nah, ini motor satu berputar ke kiri. Kemudian motor 2 saya tekan tombol kanan, dia berputar ke kanan. Menghentikannya tombol 1 stop, dia mati. Tombol 2 stop 2, motor 2 stop ya. Kita ulang lagi. Kita tekan tombol kiri, LCD menunjukkan motor ke kiri. Kita tekan tombol kiri 2, klik, beralih motor 2 ke kiri. Kalau mau menghentikan kedua-duanya sekaligus dengan reset ini. Oke ya, kembali ke menu awal. Kita diperintahkan untuk menekan tombol. Oke, gampang ya, mudah ya. Mudah. Baik, langsung saja kita mulai mempelajari seperti apa sih programnya di CV AVR. Oke, kita buka ya. Nah, ini sebagaimana biasa, setiap kita membuka CV AVR muncul tampilan ini. Nah, tampilan mulai dari angka 1 baris ke 1 sampai dengan baris ke 21 ini ya. Ini merupakan catatan yang nanti tidak akan diakses atau diabaikan oleh kompiler ketika kita menekan compile ya. Ini hanya merupakan catatan. Tandanya beberapa baris mulai dari baris 1 sampai dengan 21 ini ditandai dengan garis miring. Masih ingat ya?
kemudian ketik bintang sederet bintang, kemudian di akhir dari baris kita tutup dengan ini garis miring. Ini merupakan catatan. Kalaupun hanya satu baris saja, nah, contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan catatan. Ya, caranya dengan memberi garis miring 2 di depan baris yang akan kita buat catatan atau yang akan kita abaikan. Baik. Kemudian selanjutnya baris ke-23, coba dilihat baris ke-23. Kalau minggu lalu kita menggunakan Mega 8, sekarang Mega 16, maka harus kita ikut sertakan file headernya. Hanya kita panggil saja, kita tinggal panggil include Mega 16. Misalnya kalau kita menggunakan Mega 32, ya tinggal tulis saja Mega 32.h, jangan lupa. Di bawahnya ada include delay. Kenapa include delay kita pasang? Kita includekan di sini karena kita di akhir program atau di salah satu baris perintah program menggunakan delay. Ini contoh. Nah, ini di akhir program ini kita menggunakan delay ini delay. Nah, kalau ini kita tulis kemudian enggak kita cantumkan file header, maka kompiler tidak akan mengenali, program akan dianggap error lah nanti ya, tidak jalan. Kemudian baris ke-26 ini ada include ALCD. Dalam settingan awal kemarin sudah kita ajarkan ya, dalam settingan awal kalau kita menggunakan LCD harus kita includekan juga. Nah, program kita itu sesungguhnya dimulai dari sini, mendeklarasikan global variable. Ini baris 33 sampai dengan berapa ini? 40. Ini merupakan deklarasi input. Kemudian yang ke-40, baris ke-40 deklarasi output. Artinya kita harus melihat di Proteus, di skema ya. Baris input kita definisikan define kiri 1 pin C, artinya tombol kiri 1, tombol untuk memutar motor 1 ke kiri kita letakkan di pin C0. Untuk memutar motor 1 ke kanan kita letakkan di pin C1, dan seterusnya, motor di port D ya. Kalau sulit, lihat aja di skema. Lah, ini tombol saya menggunakan busbar ya. Bagi yang belum membaca postingan saya tentang busbar, silakan dibaca ya, silakan dipelajari bagaimana membuat busbar sehingga mengefisienkan pengkabelan, nggak menjadi ruwet ya. Busbar mewakili sekian banyak kabel, berapa ini jumlahnya, 1, 2 dan seterusnya, banyak kabel yang menghubungkan input tombol-tombol sebagai input masuk ke PC0. Nah, ini masuk ke PC0, PC1, PC2, PC3, 4 dan 5. Ini merupakan input. Coba nanti diamati sama ya, merupakan input. Kemudian outputnya kita letakkan di port D ya, kita lihat. Nah, ini port D ini ya, ini port D ini merupakan input. Nah, perbedaan dengan skema yang kemarin, kita menggunakan rangkaian driver untuk mengendalikan motor ini dengan menggunakan transistor. Sekarang kita gunakan IC yang sudah banyak di pasar, tipenya L293D, dan banyak tipe-tipe yang lain yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan motor ini ya. Itu perbedaannya. Ditambah lagi prosesor, kemarin kita menggunakan ATmega 8, sekarang kita menggunakan ATmega 16.
kemudian ditambah dengan LCD. Kalau dalam minggu lalu kita tidak menggunakan LCD. Oke, kembali ke program. Nah, sampai di sini kita menuliskan variabel global. Inilah mulai perintah-perintah kita ya. Ini satu blok perintah untuk memutar motor ke kiri. Ini satu blok ini, coba diamati nanti ya. Kemudian ini blok kedua untuk memutar motor ke kanan dan seterusnya ya. Ini ditandai kalau kita memutar tombol kanan satu, berarti kita ingin motor itu berputar ke kanan. Motor satu berputar ke kanan, maka di dalam LCD akan tampil ini karakter motor satu ke kanan. Begitu juga di bawahnya, ini void kiri 2, artinya motor kiri 2, motor 2 berputar ke kiri, ditandai dengan karakter yang tampil di LCD motor 2 ke kiri. Kemudian motor kanan sama kok, persis sama, semua sama, sampai di sini sama. Nah, ini yang beda stop sedikit ini. Kalau kita mau stop, berhenti di void 107 sampai dengan 118. Ini satu blok perintah untuk menstop motor 2. Sedangkan motor satunya di sini di atasnya. Ya, ini motor satu stop. Biar mudah saya ambil kalimat stop gitu ya. Ada Anda kalau ingin membuat kalimat lain boleh, terserah. Saya sampai di sini paham ya. Kemudian di bawahnya ini perintah awal yang tampil di LCD. Ketika kita menghidupkan, mensimulasikan, klik tombol play yang di bawah itu akan muncul tekan tombol, artinya kita diminta untuk menekan salah satu tombol. Nah, perintahnya seperti ini ya. Kita menggunakan LCD 16 itu 2 baris 16 karakter ya. Ada banyak LCD yang bisa kita gunakan, saya ngambil yang paling gampang, yang paling kecil ya. LCD init 16, kalau ada yang 32 silakan ditulis init 32. Perintah berikutnya seperti ini ya. Kemudian agar supaya ini perintah-perintah motor ke kiri, motor ke kanan sampai dengan stop, sampai dengan stop di sini, sampai dengan stop 2 itu diakses atau dijalankan terus-menerus oleh kompiler, maka harus kita tuliskan di sini di program perulangan ini ya, di file 1 ini ya. Ini ya, kita tulis di sini. Cukup dengan menuliskan pokok kalimat, pokok baris ya. Nah, yang paling atas itu void kiri 1. Kemudian agar ada penundaan sedikit, agar tidak terlalu cepat ya, kita kasih penundaan delay 5 milisekund dan seterusnya sampai stop. Nah, sudah selesai sampai di sini. Ini program perulangannya selesai ya. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.